Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofia Mukhtar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian mubtada dan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dan contoh mubtada khabar. Babu mubtada, pengertian mubtada. Fi nukil an-nukil fil kitabil jurumiyah. Al-mubtada huwal ismul marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyah. Mubtada ialah isim yang dirofakkan, yang kosong dari amil-amil bangsa lafaz. Yang dimaksud dengan kosong dari amil-amil bangsa lafaz adalah bahwa yang merofakkan mubtada itu bukan amil lafaz. Seperti halnya kalau fa'il dan naibul fa'il dirofakkannya oleh amil lafaz, yaitu fi'il mabni fa'il atau fi'il mabni majhul. Nah, kalau mubtada dirofakkannya oleh amil maknawi, yakni oleh ibtida atau permulaan kalimat saja. Ada lagi yang mendefinisikan mubtada sebagai berikut. Ismun marfu' waqi'un fi awalil jumlah. Jadi mubtada adalah isim yang dirofakkan atau isim yang akhir kalimat dari awal kalimat itu rofa atau di dhammah, yang terletak di permulaan jumlah atau kalimat. Seperti itu. Yang kedua khobar. Khobar yakni huwal ismu al-marfu'il musnadu ilaih. Khobar ialah isim yang dirofakkan, yang disandarkan kepada mubtada. Ada juga yang mendefinisikan sebagai berikut. Ismun marfu'un yukhbiru an halatil mubtada. Khobar ialah isim yang dirofakkan, yang memberitakan keadaan mubtada atau yang terletak setelah mubtada. Jadi khobar itu ada yang mendefinisikan adalah isim yang dirofakkan setelah jumlah mubtada, yaitu awal kalimat terus awal setelahnya atau kalimat keduanya, itu yang dinamakan khobar. Seperti itu. Nahwu qaulika zaitun qaimun waz-zaidan qaiman waz-zaidun qaimuna. Contoh al-kitabu muhimmun. Nah, kitab itu penting. Nah, seperti itu contohnya. Jadi al-kitabu mubtada, muhimmun itu khabar. Dan rafa. Wal ismul marfu'. Seperti itu. Atau contoh yang lain, al ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Kata alkitab dan ilmu adalah mubtada karena isim yang dirofakkan, yang terletak pada permulaan jumlah. Mubtada dirofakkan dengan ibtida atau karena permulaan. Sedangkan kata muhimmun dan kata nafi'un adalah khobar karena isim yang dirofakkan yang memberitakan keadaan mubtada atau terletaknya setelah mubtada. Contoh yang lain, ad-darsu sahlun wa au al-waladul ladzi ishtaraka fil imtihan najihun. Al-madrasatu kabirun. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa dimengerti terkait dengan mubtada dan khabar. Selanjutnya persesuaian antara mubtada dan khabar. Nah, jadi ada persesuaiannya antara mubtada dan khabar. Nah, di situ harus disesuaikan di dalam hal-hal berikut. Nah, di dalam mufradnya, di dalam tasniyahnya, dalam jamaknya,
dan di dalam muannas dan muzakkar, seperti itu. Jadi ada persesuaian di dalam mubtada dan khabar. Jadi dibagi. Yang pertama mufrad, yang kedua tasniyah, yang ketiga jamak atau jamak ya. Atau keempat muannas dan muzakkar. Dan mubtada harus terdiri dari isim ma'rifat. Itu. Contoh mubtada yang terdiri mufrad mudzakkar, tasniyah dan jamak mudzakkar. Muhammadun alimun. Itu Muhammadun itu mufrad. Alimun pintar ya, mengerti. Muhammadani alimani. Muhammaduna alimuna, seperti itu. Itu yang tasniyah dan jamak. Jadi mengikuti. Contoh mubtada khabar yang terdiri dari mufrad muannas. Fatimah muannas. Fatimatun alimatun. Fatimatani alimat. Fatimatani alimatani. Fatimatun alimatun. Itu yang tasniyah wa jamak. Fatimatani alimatani. Itu tasniyah. Fatimatun alimatun. Itu jamak. Itu contoh yang muannas. Jadi muannas mufrad, muannas yang tasniyah dan jamak. Yang ketiga, contoh mubtada khabar yang terdiri dari mufrad muannas. Yang selanjutnya contoh yang terdiri dari jamak yang tidak berharokat. Al-kutubu muhimmatun. Al-mudarisu kabiratun. Jamak yang tidak berakal. Al-kutubu muhimmatun. Al-mudarisu kabiratun. Itu jamak ya. Contoh jamak taksir yang berakal. Ar-rijalu qa'imuna. Itu. An-nisa'u qa'imatun. Seperti itu. Kalau mubtada terdiri dari jamak yang tidak berakal, maka boleh khobarnya terdiri dari mufrodah, muannas atau jamak muannas. Sebagai mana pada contoh nomor 3. Seperti itu. Al-kutubu muhimmatun, itu insyaallah. Terus pembagian mubtada. Wal mubtada'u qismani, dhahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruh wal mudmaru 12. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahwu qaulika ana qaimun. Ana qaimun, nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalik. Jadi mubtada itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mubtada dhahir dan mubtada dhamir atau mudmar. Atau mubtada yang dibuat dari isim dhamir, seperti itu. Atau isim dhamir munfasil marfu. Contoh mubtada isim dhamir. Huwa qaimun. Huma qaimatani. Qaimani. Huwa qaimunah. Seperti jadi mubtada yang dibuat pertama itu isim dhamir, seperti huwa huma, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana wa nahnu. Seperti itu. Itu contohnya. Anti qaimatun, antum qaimuna, antuma qaimani, seperti itu dan lain sebagainya. Terus pembagian khabar. Wal khabaru, tadi pembagian mubtada ya. Jadi mubtada itu menjadi ada mubtada yang mudmar dan mudhar atau zahir, dhamir dan dhahir. Sekarang pembagian khabar. Wal khabaru
Qismani mufradun wa ghairu mufradin wa ghairi mufrad. Fal mufradu nahu qaulika zaitun qa'imun. Fal mufrad. Wa ghairu mufrad arba'atu asya'. Al jaru wal majrur wad dorfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khairihi nahnu qaulika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibah. Itu pembagian khobar. Khobar dibagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad. Saya contohkan, fal mufrad ma laisa jumlatu au syabihan bil jumlah. Khobar yang terdiri dari bukan atau serupa jumlah. Itu khobar mufrad. Yaitu khobar yang terdiri dari bukan jumlah atau serupa jumlah. Contohnya zaidun qaimun, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna, al masjidu kabir, al madrasatu kabirah. Seperti itu. Yang kedua, khobar ghairu mufrad atau khobar jumlah. Khobar jumlah adalah makana jumlatan au syabihan bil jumlah. Khobar yang terdiri dari jumlah atau serupa jumlah. Yang dimaksud jumlah ada dua macam, ismiyah dan fi'liyah. Yang ismiyah yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang dimaksud dengan serupa jumlah yakni ada dua macam, yaitu jar majrur, yang kedua dorfun wa madrufun atau dorof baik dengan makan atau zaman. Dorof makan atau zaman. Contoh khobar ghair mufrad yakni yang terdiri dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Yang pertama, Khalidun habibatuhu jamilah. Seperti itu. Aisyatu habibuha jamil. Allahu rahmatuhu wasi'ah. Ar-rajulani habibatuhuma jamilah. Ar-rijalu habibatuhum jamilah. An-nisa'u habibatuhunna jamil. Contoh khobar ghair mufrad, jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Zaidun qama abuhu. Maryam qama abuha. Az-zaidani qama abuha. Al-maryamani qama abuha. Az-zaidun qama abuhum. Al-maryamatu qama abuhunna. Itu. Contoh khabar jumlah yang terdiri dari syibhul jumlah dari jar majrur. Asy-syamak fil ma', as-samak fil ma', at-talamid fil fasl, ath-thiyab fil khizanah. Al-ustad ama yang dorof, huruf dorof itu seperti amama, bijiwari dan lain sebagainya. Al-ustad amama al-madrasah, Muhammadun indaka, bersama al-qalan suah tahta al-maktab. Seperti itu. Tahta wa fawqa wa ala. Itu. Catatan, di dalam khobar ghair mufrad atau khobar jumlah harus terdapat domir yang kembali pada mubtada, dan domir tersebut harus sesuai dengan mubtada itu. Ketentuan ini berlaku apabila khobar ghair mufrad terdiri dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Domir fi'liyah. Domir tersebut baik mustatir atau tak nampak, atau baris atau nampak. Sedangkan di dalam khabar ghair mufrad yang terdiri dari serupa jumlah tidak perlu ada dhamir yang kembali kepada mubtada atau tidak perlu sesuai seperti khabar yang terdiri dari isim jamil yang terdiri dari masdar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengertian mubtada dan khabar.
Mungkin ini saja. Ihdinas shiratal mustaqim. Afwan wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.